Halo teman-teman politik guru, kembali lagi bersama saya Ratri Istania. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai apa yang terjadi setelah kemarin kerusuhan di Capitol Hill tanggal 6 Januari 2021, terutama berkaitan dengan proses impeachment yang sekarang sedang diajukan oleh anggota House of Representatives. Oh, jadi abis kemarin ada kerusuhan di Capitol Hill itu ada proses impeachment dan yang kedua dong itu. Dalam sejarah Amerika Serikat, belum pernah ada seorang presiden itu di-impeach yang kedua. Nah, sekarang ini Donald Trump setelah tahun 2019, walaupun gagal di-impeach ya, pada akhirnya di Senat, sekarang di-impeach lagi nih. Nah, tapi prosesnya baru di level House of Representatives. Eh, ini apa sih? Eh, ada berapa macam cara untuk di Amerika khususnya untuk memberhentikan presiden di masa jabatannya. Sepanjang yang saya tahu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memberhentikan seorang presiden yang masih berkuasa. Pertama, yaitu dengan menginvoke atau melakukan pemberlakuan amandemen ke-25 atau 25th Amendment. 25th Amendment itu akan memberikan kekuasaan kepada Vice President jika seorang presiden itu tidak mampu untuk menjalankan tugasnya karena berbagai hal. Misalnya, contohnya sudah tidak bisa bekerja karena sakit berat. Itu bisa dilakukan, tapi ada persyaratan yang cukup berat di situ, yaitu 25th Amendment itu mengharuskan anggota kabinet itu untuk mundur juga secara serempak. Nah, kemarin Nancy Pelosi sebagai House Majority Leader meminta kepada Mike Pence sebagai Vice President Amerika Serikat setelah tanggal 6 Januari kemarin tuh pada saat sertifikasi Biden dan Harris untuk Pence menyetujui 25th Amendment. Tapi itu sebelum proses impeachment ya. Tapi Pence sudah bilang bahwa dia tidak menginginkan untuk 25th Amendment itu dilakukan karena berbagai pertimbangan tentunya. Jadi ketika itu dinyatakan gagal, upaya selanjutnya adalah proses impeachment. Oh, jadi upaya yang pertama melalui dengan memberhentikan semua kabinet itu ditolak sama Mike Pence. Kemudian muncul impeachment Artikel impeachment. artikel impeachment yang digagas oleh Nancy Pelosi. Jadi ini impeachment yang kedua yang terjadi yang pertama kali terjadi dalam sejarah Amerika terjadi saat ini gitu. Ya, ini luar biasa sekali loh kalau kita melihat sejarah dari impeachment di Amerika Serikat. Kita melihat ada 3 orang paling tidak Presiden Amerika Serikat yang nyaris di-impeach. Ini nyaris di-impeach ya. Kenapa? Karena pada tahun 1868 Andrew Jackson itu setelah Civil War ya, itu juga berusaha untuk di-impeach tapi gagal di Senat. Kemudian kedua, Bill Clinton pada tahun 98 juga berusaha di-impeach. Yang kasusnya dengan siapa? Monica Lewinsky. Nah. Itu impeachmentnya Bill Clinton itu prosesnya sampai Bill Clintonnya berhenti tengah jalan apa gagal di tengah jalan prosesnya? Nah, yang menarik dari Bill Clinton, ketika proses impeachment itu sudah pas di House of Representatives, kan diajukan tuh ya untuk ke Senat, dan Senat yang nanti akan menentukan. Senat ternyata mengclearkan Bill Clinton, pada akhirnya Bill Clinton boleh untuk menuntaskan jabatannya sampai akhir. Itu yang kedua. Dan ada satu lagi itulah Nixon. Akan tetapi Nixon itu dia sebelum diberhentikan sebagai presiden, dia sudah resign lebih dulu. Jadi tidak sempat di-impeach. Jadi belum ada presiden Amerika yang di-impeach sampai benar-benar berhenti di tengah jalan. Yeah. Gitu.
Kira-kira begitulah. Terus gimana? Nah, sekarang ini Nancy Pelosi sudah berjanji akan menyampaikan impeachment ini untuk di vote di Senat. Akan tetapi ini waktunya tinggal sebentar ya, karena pada hari Rabu tanggal 20 Januari itu adalah hari pelantikan Biden dan Harris sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat. Yang harus kita perhatikan adalah Senat baru, anggota Senat baru yang sekarang tuh dipimpin oleh Mitch McConnell dari Partai Republikan, itu baru akan menduduki kursinya pada satu hari sebelum tanggal 20 Januari. Artinya mereka baru bisa bersidang paling enggak sehari setelahnya. Paling enggak pada saat inaugurasi selesai, paling enggak sejam setelahnya lah mungkin baru mereka bisa bersidang untuk menentukan bagaimana kelanjutan proses impeachment ini. Loh, kalau seandainya proses impeachment ini sebentar, gini. Kan Donald Trump itu sekarang sudah mau habis masa jabatannya nanti pas proses inaugurasi itu benar-benar Joe Biden sama Kamala Harris yang akan jadi presiden dan wakil presiden. Sebetulnya gunanya tujuannya sih apa sih? Kok udah tahu mau di ujung toh akan diganti juga, kenapa masih di-impeach juga gitu. Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Nah, peristiwa di Capitol Hill kemarin itu peristiwa yang luar biasa. Karena apa? Karena keterlibatan seorang presiden untuk memobilisasi massa ya. Walaupun tidak langsung ada di tempat, tapi pernyataan-pernyataannya tersebut menimbulkan yang namanya insurrection. Banyak political scientist, historian, American history terutama, yang menyampaikan bahwa upaya impeachment ini sebenarnya adalah pembelajaran yang betul-betul harus dilakukan, walaupun masih banyak perdebatan ya, tapi ini harus dilakukan untuk bilang bahwa seorang presiden itu harus menjalankan konstitusi, bukan melanggar konstitusi. Nah, yang akan ditempuh selanjutnya nanti nih, setelah misalnya impeachment berhasil, karena ini mengandung seperti punishment gitu loh. Kalau nggak dilakukan, apalagi yang dilakukan, takutnya nanti misalnya seorang presiden yang sudah melanggar konstitusi dan memobilisasi massa untuk menyerang tempat yang sesakral Capitol Hill itu, nanti akan misalnya mencalonkan untuk jadi presiden lagi. Nah, itu yang diharapkan bisa memberhentikan seorang presiden yang seperti itu di kemudian hari. Tapi artikel impeachment itu sendiri tidak akan bisa serta-merta memberhentikan seorang presiden untuk nyalon lagi. Nah, itu persoalannya tuh. Oh, jadi kan kalau seperti Obama kemarin, dua periode jadi presiden itu dia otomatis nggak boleh mencalonkan. Ya, aturannya begitu. Ya. Nah, kalau masih satu seperti Donald Trump yang sekarang ini kan dia baru satu kali nih jadi satu periode jadi presiden, itu masih bisa maju lagi buat nanti di pilpres berikutnya untuk jadi presiden. Ya, itu nah, bisa. dengan proses impeachment kalau berhasil benar-benar di-impeach dan prosesnya semua tuntas dan dia benar-benar jadi presiden di-impeach, itu pun tidak menutup kemungkinan buat dia maju lagi di pilpres setelah ini. Betul sekali. Itu memungkinkan sekali seorang presiden yang sudah di-impeach untuk maju lagi. Yang dilakukan oleh anggota Senat nanti itu kelanjutannya adalah melakukan amandemen ke-14 atau 14th Amendment. Di dalam 14th Amendment ini baru perbincangan ya, dan yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah itu. Karena di dalam artikel di 14th Amendment, secara sederhananya saja, seorang presiden yang melakukan pelanggaran konstitusi, ini konstitusi ya, dengan memobilisasi massa dan mengancam keselamatan bangsa ini kan, dengan melakukan insurrection lah gitu istilahnya. Makanya kata insurrection itu terus-terusan dipakai karena untuk bisa mengaktifkan amandemen ke-14 ini.
amandemen ke-14 itu lebih mudah pengambilan keputusannya daripada amandemen ke-25. Karena amandemen ke-25 itu membutuhkan 2/3 dari anggota Senat. Tapi kalau misalnya untuk yang amandemen ke-14 itu tidak membutuhkan 2/3 anggota Senat, tapi hanya simple majority saja. Terus dampak-dampak apa yang terjadi, yang mungkin akan terjadi oleh Donald Trump jika dia berhasil diimpeach? Apa dampak mungkin dari segi politik atau dampak hukum atau apalah yang akan terjadi kira-kira? Untuk dampak politik itu sudah jelas sekali. Apabila semua berhasil, prosesnya clear, dia di-impeach, ya dalam history lah ya, dia tergolong sebagai presiden yang tidak berhasil sudah pastinya, dan itu kan akan memalukan dia seumur hidup, memalukan partainya juga, dan itu akan memberikan kesan atau memberikan sinyal kepada negara-negara lain bahwa Amerika itu tidak bisa menegakkan demokrasinya akibat ada atau kecolongan dengan presiden yang model seperti ini, misalnya begitu, dari segi politik. Tapi dari segi pribadi seorang presiden, menurut Former President Act, itu adalah federal law tahun 1958, seorang presiden itu kalau normal saja ketika sudah selesai masa jabatannya, dia akan mendapatkan namanya lifetime benefit. Lifetime benefit itu keuntungan-keuntungan yang menjamin hidup dia lah gitu selanjutnya. Apa itu? Antara lain adalah pensiun. Pensiun seorang presiden Amerika Serikat kalau per 2020 ini sekitar 219.200 dolar per tahun. Itu seorang pensiunan presiden. Kemudian dia pun akan mendapatkan office, transition office. Terus akan mendapatkan staff juga, walaupun tidak sebanyak staff ketika di White House. Kemudian medical insurance sebagai private citizen. Tapi kalau misalnya sebagai mantan presiden, dia akan mendapatkan medical insurance. Tapi kalau misalnya tidak, sebagai presiden yang turun secara konstitusional gitu kan, artinya sudah diimpeach, itu tidak akan mendapatkan benefit insurance seperti itu. Satu lagi nih yang penting sekali adalah Secret Service Protection. Mungkin kayak di Indonesia ya, para mantan presiden kan masih dikasih pengawalan pas pampres. Nah itu dia. Gitu juga ya. Yeah. Nah jadi kalau dia terimpeach, berhasil diimpeach, sudah, itu dia kembali benar-benar seperti rakyat, warga biasa, bukan warga mantan presiden. Oke, jadi nah sekarang kalau impeachment ini otomatis gini, prosesnya impeachment ini kan akan selesai sebelum inaugurasi atau setelah inaugurasi masih bisa terus diproses? Kemungkinan besarnya ini tidak akan berlangsung sebelum inaugurasi, tapi setelah inaugurasi begitu. Begitu Nancy Pelosi menyampaikan pengajuan untuk proses impeachment berikutnya ke Senat, 1 hari saja kan Senat itu nanti punya waktu untuk langsung bersidang. Nah itu kayaknya nggak mungkin deh pas sebelum tanggal 20. Yang paling mungkin tanggal 20. Dan ini juga membutuhkan Mitch McConnell untuk dia tahu bahwa ini adalah proses yang bisa memang mengimpeach Trump, akan tetapi belum ada omong-omong memberikan sinyal kira-kira kapan. Nah itu. Jadi goalnya itu tujuannya jadi gini, kalau seandainya impeachment prosesnya selesai setelah inaugurasi, yang diharapkan oleh Nancy Pelosi dan kawan-kawannya itu ini
identitas apa yang akan tujuannya apa gitulah kira-kira. Ya sebenarnya ingin ngasih pelajaran sama Trump dan juga sama pendukungnya bahwa yang dilakukan oleh mereka itu adalah tidak benar. Dan ini kan men-set presiden ke depan bahwa jangan sekali-kali lagi ada presiden Amerika yang berbuat seperti beliau ini gitu loh. Oh, jadi hanya ingin boleh dibilang gini nggak? Proses impeachment ini jika berhasil itu akan menyatakan bahwa Donald Trump sebagai presiden dianggap gagal dan Donald Trump itu salah satu bukan salah satu ya. Donald Trump itu presiden satu-satunya presiden yang tidak mengakui proses demokrasi yang terjadi di Amerika. Jadi cuman sebatas kira-kira itulah perdebatan memang masih banyak ya gitu. Tetapi intinya itu memberitahukan pada rakyat Amerika Serikat yang menjunjung tinggi demokrasi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Donald Trump sebagai presiden Amerika dan pendukungnya itu sangat tidak dibenarkan secara hukum. Itu sih. Oke. Segitu dulu teman-teman Politik Guru. Sampai jumpa lagi mudah-mudahan pada saat inaugurasi nanti.